Shalom, berjumpa lagi dengan saya Pastor Saur Pasaribu di dalam renungan firman Tuhan yang akan kita mau dengarkan sebentar. Namun sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih saya mengajak saudara menyanyikan satu pujian dulu ya, biar lebih santai, lebih rileks. Setelah itu nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya rindu menyanyikan satu lagu pujian yang berkaitan dengan tema firman Tuhan. Bagaimana iman kita? Kita percaya, hati kita percaya kepada Dia. Saat ku tak percaya, hatiku percaya. Saat ku tak melihat, maka hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Saat ini kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu, renungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan pencerahan, pertolongan, memberi hikmat, memberi kami pemahaman kebenaran di dalam firman-Mu. Firman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dari Matius pasal 15 ayat yang ke-22. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-22, dan saya akan bacakan sampai ayat yang ke-28. Matius pasal 15 ayat 22 sampai ayat 28, demikian firman Tuhan. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu,
besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Saudara, judul renungan ini saya akan ambil dari ayat 28 yang berbunyi, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh." Judulnya adalah iman yang besar. Saudara, selain dari judul ini, saya sangat berkesan dari kisah ini, yang kalau kita buat sebuah kalimat yang sangat indah, kalau saya boleh tuliskan kata-kata lebih kepada boleh dikatakan sebuah judul yang menarik, maka ada kalimat yang berkata seperti ini: diawali dengan penderitaan, diakhiri dengan kesenangan. Wow, haleluya. Seperti judul sinetron saja. Saudara, mari kita lihat kenapa judul khotbah saya berbicara tentang iman yang besar. Tentu karena iman yang besar ini adalah langsung perkataan dari Yesus. Dan iman yang besar sesungguhnya adalah iman yang harus kita miliki. Seorang pendeta sangat senang jikalau jemaatnya, seluruh jemaatnya, seluruh orang yang dilayaninya imannya besar. Tentu saudara juga senang jikalau ada di dalam keluarga saudara atau seluruh isi keluarga saudara imannya besar. Dan banyak juga saudara kita mendengar sebuah kesaksian-kesaksian baik di gereja, baik di YouTube, bahwa mereka bersaksi tentang iman mereka yang besar. Namun saudara, iman yang besar dalam judul khotbah saya ini sangat berbeda dengan iman yang besar menurut pandangan pada umumnya. Sebab ketika saya melihat tentang kenapa Yesus berkata iman yang besar, ini adalah suatu ungkapan Yesus yang tidak pernah disampaikan kepada, baik itu kepada ahli-ahli Taurat yang menguasai Alkitab. Tidak pernah dikatakan iman besar kepada orang-orang Farisi yang tahu pelayanan dan mereka adalah orang-orang ahli dalam teologi. Iman besar tidak pernah juga dikatakan kepada murid-muridnya yang sehari-harinya dekat dengan dia. Tetapi saudara, iman yang besar ini dikatakan kepada seorang yang tidak dekat dengan Yesus. Seorang perempuan yang tidak pernah bersama dengan Yesus. Seorang perempuan Kanaan yang bukanlah sosok yang dikenal, bukanlah pribadi yang prioritas, bukanlah orang yang begitu dikenal oleh banyak orang. Saudara, kalau saya berkata kepada anak saya, istri saya, jemaat saya, bahwa mereka adalah punya iman yang besar, mungkin saudara percaya karena saya yang ngomong, karena saya yang berbicara, karena saya yang bersaksi. Tetapi kualitas penilaian saya kepada seseorang yang saya sebut imannya besar dibanding dengan kualitas penilaian Yesus, tentu saya yakin kualitas penilaian Yesus adalah paling tinggi. Karena kenapa? Dia adalah Tuhan yang sempurna dan maha tahu. Kenapa Yesus berkata kepada sosok perempuan Kanaan ini imannya besar? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita lihat kenapa Yesus
berkata kepada perempuan ini, imannya besar. Dan dari firman Tuhan inilah kita akan lihat bagaimana sesungguhnya menjadi iman yang besar. Sehingga ketika kita belajar dari firman Tuhan ini, saudara dan saya tahu cara mengerjakan, melaksanakan standar-standar, ukuran-ukuran atau prinsip-prinsip yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dalam menciptakan iman yang besar. Dan saya yakin ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini dan belajar melakukannya, prinsip-prinsip inilah yang akan nanti menjadi ilmu bagi saudara, bagi kita semua yang mendengar. Sehingga kita tahu bagaimana menjadi iman yang besar. Ada beberapa alasan saudara, kalau saya hitung ada 4 alasan mengapa Yesus berkata bahwa perempuan ini memiliki iman yang besar. Mari coba kita lihat yang pertama saudara. Kenapa Yesus mengatakan iman yang besar? Kita baca di dalam Matius pasal 15 ayat 22, demikian firman Tuhan. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Wow, haleluya. Saudara, yang pertama, mengapa Yesus akhirnya berkata kepada perempuan ini imannya besar? Yang pertama adalah karena dia berseru meminta belas kasihan Yesus. Berseru meminta belas kasihan Yesus adalah prinsip utama menjadikan iman kita besar. Jangan saudara berseru minta belas kasihan manusia. Jangan saudara berseru minta belas kasihan kepada orang kaya. Tapi mari kita berseru meminta belas kasihan kepada Yesus. Ketika kita meminta berseru kepada Yesus, saudara, maka saya yakin di sanalah ada interaksi, mulai pengamatan, hubungan, perhatian, bagaimana Yesus melihat seruan-seruan saudara. Yesus sangat senang saudara ketika kita berseru, karena Yesus pernah berkata, berserulah maka kamu akan menerima, mintalah kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapat. Saudara, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan. Yesus itu sangat senang saudara kita berusaha untuk berseru. Ketika kita berseru, itulah kedalaman hati kita. Lalu saya yakin dan percaya seruan pertama ini sudah menjadi pintu celah bagaimana Yesus memperhatikan keberadaan kita yang berseru. Apalagi ketika kita saudara berkata dalam seruan kita seperti yang dikatakan oleh perempuan ini, di mana dia katakan, kasihanilah aku ya Tuhan. Kasihanilah aku. Kita butuh belas kasihan Tuhan. Kita butuh perhatian Tuhan. Kita butuh kemurahan Tuhan. Kita butuh kebaikan Tuhan. Karena ketika kita minta belas kasihan Tuhan, saudara, di saat itulah kita sudah mulai berani di dalam kasih Tuhan menyerukan hal-hal apa yang menjadi persoalan dan pergumulan kita. Perempuan ini punya pergumulan saudara. Di dalam ayat 22 tadi kita telah baca bahwa perempuan ini mempunyai persoalan di mana anak perempuan ini kerasukan setan. Bukan saja hanya kerasukan setan, tetapi Alkitab mencatat anaknya sangat menderita. Karena saya yakin dan percaya kalau ada saudara kita, keluarga kita, anak kita menderita, maka saya yakin
penderitaan dari keluarga kita, anak kita, dan dari penderitaan mereka itulah akan menjadi bisa penderitaan kita. Sekalipun mungkin bukan kita yang mengalaminya. Apalagi ketika saudara mengalami penderitaan itu. Di saat saudara berseru kepada Tuhan Yesus, maka saudara, inilah pintu celah di mana Yesus mau melihat sejauh mana engkau berseru kepada Tuhan. Dari dahulu kala saudara, Tuhan itu sangat senang ketika kita berseru. Itulah makanya pernah seorang pemazmur berkata di dalam Mazmur 50 ayat 15, dikatakan begini, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Saudara, ternyata seruan ini akan menjadi bagian jawaban yang Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya, di mana kita akan melihat di saat kita mengalami kesesakan, Tuhan membuka jalan, meluputkan kita dari setiap kesesakan itu. Dan yang paling berkesan saya melihat dari Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15 ini saudara, tujuan ketika Tuhan meluputkan, memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita, dikatakan di sana, kita akan memuliakan Tuhan Yesus. Saudara, ini yang pertama, poin yang penting, dasar yang utama, bagian paling utama, sehingga iman kita disebut berseru. Makanya berserulah saudara, jangan pernah berdoa hanya berdiam. Kata dogma orang tertentu dibilang katanya Tuhan Maha Tahu. Ya, kalau kita juga tidak berseru, Dia tahu hati kita. Ya, saya yakin Tuhan Maha Tahu. Tapi saudara, saya sering gambarkan bahasa-bahasa seperti ini dengan gambaran anak saya. Saudara, saya juga sangat tahu tentang anak saya. Saya tahu umur berapa dia, sekolah di mana dia, apa yang menjadi kebutuhannya, pakaiannya apa yang kurang, seragamnya apa yang perlu dibeli, jajannya berapa yang diperlukan, uang sekolahnya seberapa, saya tahu saudara. Tapi biarpun saya tahu saudara, kalau anak saya tidak pernah berseru alias curhat, berbicara dan mengatakan kebutuhan keperluannya, saya tidak akan pernah memberikan. Saya tidak akan pernah memberikan. Sekalipun dia pernah berseru kepada saya dan bilang, "Pak, tolong uang baju seragam saya perlu dibeli." Saudara, saat itu juga belum tentu langsung saya jawab dan saya beli. Oleh karena kondisi dan situasi bisa saja. Artinya, berseru itu bukan langsung menjadi sebuah jawaban saudara. Tetapi berseru itu adalah celah pintu di mana kita mau mencoba interaksi hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga Tuhan tahu sejauh mana hatimu percaya kepada Dia. Makanya jangan hanya diam, berseru, utarakan, tuliskan doa-doamu, sampaikan kepada Dia. Maka saya yakin dan percaya bagian yang pertama ini adalah bagian di mana saudara punya iman yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya iman saudara dan saya menurut pandangan Yesus menjadi iman yang besar? Mari coba kita baca di dalam Matius pasal 15 ayat 23, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Saudara, perhatikan, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Haleluya. Saya boleh katakan ini adalah satu kondisi yang sangat menyedihkan. Kalau tadi ayat yang ke-22 dia sudah berseru, kita bayangkan pasti Tuhan dengar. Tuhan Yesus pasti respon. Tuhan Yesus pasti menolong, saudara. Ternyata tidak. Karena pada ayat yang ke-23 ini justru sebuah cerita yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena di dalam ayat 23 ini dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Haleluya. Saudara bayangkan, kadang kita berseru dan berdoa kepada Tuhan, mungkin sudah lama saudara, tetapi belum tentu Yesus menjawabnya, bahkan sama sekali tidak menjawabnya.
Kadang-kadang kalau kita nggak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, saudara, kita bisa kecewa dikala doa-doa kita lama tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya, kalau saudara tidak kecewa ketika doa saudara tidak dijawab langsung, maka sesungguhnya poin yang kedua ini, saudara sudah menjadi iman yang besar. Artinya saudara, poin yang kedua ini, saya boleh katakan, iman yang besar adalah tidak gampang menyerah. Dari ayat 23 saya katakan bahwa iman yang besar itu jikalau saudara tidak gampang menyerah. Ini perempuan berseru kepada Yesus. Dia sudah berdoa kepada Yesus. Dia sudah meminta kepada Yesus. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yang paling menyedihkan lagi saudara, apa kata murid-muridnya? Murid-muridnya meminta supaya disuruh orang ini, perempuan ini yang mengikuti Yesus itu berteriak-teriak supaya disuruh pergi, jangan di sini. Saudara, kasar enggak? Sekarang saudara, banyak orang Kristen di gereja ketika doanya tidak didengar oleh Tuhan, dia tidak datang lagi ke gereja. Dia kecewa sama Tuhan, sama pendeta. Di gereja itu mah doa saya nggak dijawab. Emang kalau kamu pindah gereja langsung doamu dijawab? Tuhan tidak menjawab doamu oleh karena gereja. Tuhan menjawab doamu karena kau tidak gampang menyerah. Tuhan bukanlah Tuhan gampangan yang seolah-olah seperti bisa kau atur menurut perkataan dan pikiranmu. Itu bukan Tuhan. Itu adalah pikiranmu. Tuhan mau membawa engkau dan saya bagaimana belajar mengikuti pikiran Tuhan, belajar mengikuti rencana Tuhan, belajar menghadapi dengan pertolongan-pertolongan dari Tuhan. Saudara, makanya dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Kita perlu berserah, bukan menyerah. Banyak orang Kristen menyerah tapi tidak berserah. Makanya saudara, kalau kita nyanyikan sebuah lagu pujian, itu satu lagu yang sangat indah sebenarnya. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, oh, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Haleluya. Saudara, jangan menyerah, tetapi jadilah berserah. Amin. Tidak gampang menyerah, harus berserah. Berserah dan berserah. Poin yang kedua, tidak gampang menyerah, maka imanmu menjadi iman yang besar. Saya yakin dan percaya Yesus akan berkata kepada imanmu bahwa imanmu adalah iman yang besar ketika engkau tidak gampang menyerah. Bagian yang ketiga, saudara, mari kita lihat apakah prinsip yang ketiga, apakah dasar yang ketiga, apakah pemahaman pengetahuan yang ketiga sehingga Yesus berkata kepada perempuan ini, imanmu besar. Hal yang sama juga, apakah yang harus kita lakukan sehingga Yesus berkata kepada saudara dan saya, iman kita besar. Yang ketiga, mari kita baca di dalam Matius pasal 15 ayat 24 sampai 26, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat menyembah dia sambil berkata, Tuhan,
tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, pada bagian yang ketiga ini, pada poin yang ketiga ini, dari ayat Matius pasal 15 ayat 24 sampai 26, saya buat kalimatnya. Iman yang besar adalah ketika penolakan bukan penghalang datang kepada Yesus. Penolakan bukan menjadi penghalang engkau bertumbuh di dalam Yesus. Saudara, kalau kita lihat di dalam konteks ayat 15 sampai ayat 26 ini sungguh-sungguh sudah menjadi penolakan secara personal Yesus kepada perempuan Kanaan. Saudara, kenapa dikatakan begitu? Jawab Yesus bilang gini, tadi Yesus sudah nggak menjawab saudara ayat yang ke-23. Yesus tidak menjawab, tetapi ayat 24 Yesus menjawab. Tapi jawabannya sangat menyedihkan saudara. Malah di sini melihat menjadikan bahwa Yesus itu sepertinya tidak begitu peduli dan tidak begitu penting sama perempuan ini. Kamu itu tidak penting bagi saya, seolah-olah begitu bahasanya. Karena kenapa saudara? Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Prioritasnya Yesus hanya untuk Israel, bukan untuk Kanaan. Kanaan itu bukan prioritasnya Yesus, tapi untuk Israel, saudara. Coba bayangkan, saudara. Luar biasa, saudara. Perempuan Kanaan ini bukan bagian yang prioritas, saudara. Haleluya. Karena kita di dalam mengikuti Kristus, di dalam mengikuti iman kita kepada Yesus Kristus, karena kita di dalam gereja, di dalam masyarakat, seolah-olah seperti kita ini orang-orang yang dinomor sekiankan di dalam gereja. Tapi saya mau katakan, jangan pernah mundur. Setia di dalam Tuhan. Buktikan kualitas imanmu. Kreatiflah menjadi anak Tuhan. Kembangkan talentamu. Satu talenta yang kau miliki, persembahkan itu di rumah Tuhan. Maka saya yakin dan percaya Tuhan akan mulai melirik sejauh mana engkau mempersembahkan dirimu. Namun sering ketika kita menemukan suatu penolakan dalam hidup kita di masyarakat dimanapun, kita langsung menyerah. Kita langsung putus asa. Dan yang paling sedihnya saudara, perempuan itu malah mendekat kepada Yesus dan menyembah Dia. Saudara, penyembahan yang khusus ini bukan lagi penyembahan yang umum, penyembahan yang lainnya. Karena 2 kali Yesus sudah tidak menjawab dan juga menolak dia, tapi dia malah datang menyembah, saudara. Kalau saya boleh deskripsikan atau gambarkan, kalau boleh saya buat sebuah alur cerita begitu ya, analogikan begini, saya buat sebuah drama bagaimana seseorang perempuan mencintai saya, lalu perempuan itu bilang begini sama saya, "Bang, saya sangat mencintaimu." Ketika dia bilang begitu, saya diam, saudara. Ketika perempuan ini ngomong, "Bang, saya sangat mencintaimu," saya diam. Pasti si perempuan ini mikir, oh berarti dia selagi mikir bahwa dia mau mencintai saya. Itu pikirannya, kemungkinan begitu. Tapi saudara, ketika saya berkata kepada perempuan ini, "Hei perempuan, lo gak level ya sama gua. Kamu rendah, kecil." Coba saudara, sejelek-jeleknya perempuan itu, seperti apapun perempuan itu, saya yakin dan percaya penolakan sudah ada di dalam diri dia. Karena saya katakan gak level sama saya. Nilai perempuan ini bagi saya rendah sekali. Dan saya yakin perempuan itu sudah merasakan bagaimana penghinaan yang mana saya sudah merendahkan dia. Itu yang saya coba deskripsikan, gambarkan kalau saya buat sebuah narasi, ya, alur cerita. Tapi saudara, coba lihat perempuan ini dia tidak merasa ditolak, dia tidak merasa rendah, dia tidak merasa dihina, malah dia datang menyembah Yesus. Malah dia sujud kepada Yesus dan dia bilang, "Tuhan, tolong aku." Ini sudah kedua kali dia minta tolong, saudara. Yang pertama dia berseru, "Kasihani aku," untuk ditolong. Ini yang kedua, "Tolong aku," saudara.
Tetapi Yesus malah menjawab sangat-sangat menyedihkan, saudara. Ini boleh saya katakan, kalau saya bisa bahasakan, menurut saya sangat kasar, saudara. Di mana ayat dulu dikatakan, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara lihat, bayangkan kalau saya ada duduk semeja dengan saudara di meja seperti ini mungkin, lalu makan bersama dengan saudara, ya. Lalu ketika kita makan ada sisa-sisa makanan dari roti atau makanan daging kah gitu, lalu ada anjing saudara di samping kita, mestinya kita harus lempar kepada dia supaya dia makan, contohnya kan begitu. Tapi saudara, di dalam ayat ini dikatakan tidak patut mengambil roti. Bahkan roti itu, saudara, mungkin roti remah-remahnya dilemparkan kepada anjing. Bayangkan, roti dengan anjing dalam sebuah perumpamaan ini, itulah digambarkan kepada perempuan. Saudara, apakah itu bukan sebuah analogi atau pemikiran yang sangat sadis? Kalau orang salah mengartikannya, maka Yesus seolah-olah dinilai di sini sangat kejam, saudara. Tapi apakah begitu endingnya? Nanti kita akan lihat. Yang saya mau sampaikan kepada kita, bagian yang ketiga ini, banyak orang Kristen merasa penolakan menjadi penghalang datang kepada Yesus. Banyak kegagalan dalam dirinya, banyak oleh karena orang mengolok-olok dia, banyak orang karena mengata-ngatai dia, banyak orang yang karena memfitnah dia, banyak orang karena menuduh dia, langsung dia tinggalkan Tuhan, tinggalkan gereja, tinggalkan pelayanan. Tapi saudara, perempuan ini tidak. Dia tetap minta tolong kepada Tuhan. Kadang kita dalam mengiringi Tuhan, sepanjang masa waktu kita melayani dan mengiringi Tuhan sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, rasanya banyak waktu yang sudah kita minta kepada Tuhan, hal-hal di mana waktu itu Tuhan belum berikan, Tuhan belum jawab apa yang kita minta. Tapi saudara, yang benar adalah kapan dan waktunya Tuhan memberkati, menjawab doa kita. Satu hal saya mau katakan, mari kita tetap setia berseru minta tolong kepada Yesus. Bukan jawaban itu menjadi ukuran untuk saudara tidak lagi berseru, atau bukan jawaban itu lagi jadi ukuran bagi saudara baru saudara berseru. Tetapi bagaimana iman saudara terus besar, dikembangkan semakin besar di hadapan Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen ketika pernah dihina, difitnah, dia kecewa seumur hidup. Makanya saudara, Yesus pernah berkata, satu hal yang membuat kita sehingga kita tidak mengikuti Yesus adalah ketika kita kecewa. Akan tiba saatnya kamu akan kecewa oleh karena banyak kekerasan, perilaku-perilaku yang dilakukan kepada kamu dianiaya, difitnah, dibunuh, ditolak oleh karena nama Tuhan. Tapi kata Yesus, saudara, janganlah kamu kecewa oleh karena keadaan itu. Saudara, hati-hati dengan sebuah kecewaan. Ini pelajaran bagi kita. Penolakan oleh lingkungan, oleh siapapun, di bangsa, di masyarakat, dimanapun di negeri ini, itu bukan menjadi penghalang kita mundur dari Yesus. Gereja boleh tidak diizinkan dibangun, saudara, itu bukan ukuran saudara mundur dari Yesus. IMB gereja saudara belum tentu diizinkan, saudara, itu bukan ukuran bahwa saudara tinggalkan Yesus. Apapun permasalahan, tetapi mari kita tetap mendekat, menyembah Yesus dan berkata, tolong aku Tuhan. Jadi poin yang ketiga, sehingga iman kita disebut besar oleh Yesus adalah ketika saudara ada suatu keadaan penolakan, tetapi penolakan bukan penghalang datang kepada Yesus. Sekarang mari kita masuk kepada bagian yang keempat. Mengapa Yesus katakan iman besar? Mari coba kita lihat saudara di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 15 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, dari kalimat ini saya katakan bahwa ketika Yesus berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, lihat. Tetapi perempuan itu menjawab apa, saudara? Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun
namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yang keempat adalah tidak gampang putus asa. Saudara, dari kalimat yang kita baca tadi, Yesus menggambarkan tidak patut mengambil roti yang ada di meja ini sedang makan, lalu yang disediakan bagi anak-anak, ini bagi keluarga contohnya, dan dilemparkan kepada anjing. Tidak pantas. Tapi tahukah saudara apa kalimat perempuan ini dikatakan begini? Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah. Saudara coba, ini perempuan ngotot tetap. Dia mau datang kepada Yesus. Dia tidak gampang putus asa, dia tidak gampang baperan, bawa perasaan. Dia tidak gampang menyerah. Karena kenapa? Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari mejanya. Saudara, kalau Yesus berkata tadi, tidak patut mengambil roti. Roti ini artinya bukan remah-remah, ini mau dimakan saudara. Ini sarapan, ini makan siang yang mau dimakan saudara. Lalu tidak patut mengambil roti ini yang disediakan bagi anak-anak, lalu dilemparkan kepada anjing. Ya benar, nggak patut saudara. Ya, tidak patut. Tetapi tahukah saudara kalimat yang sangat menyentuh hati Yesus dibilang apa? Benar Tuhan, kata perempuan itu. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara lihat, saya yakin ini adalah sebuah pemahaman yang sangat luar biasa. Dan perempuan ini menganalogikan, membuat pemikiran kepada Yesus. Sehingga Yesus begitu perhatian sama perempuan ini. Lalu Yesus berkata imannya besar. Karena kenapa saudara? Benar. Anjing memang memakan remah-remah. Tahukah saudara remah-remah? Ketika kita makan, ada sisa-sisa yang jatuh di pinggir atau jatuh ke bawah. Saudara, analoginya, pemikirannya, memang anjing suka makan itu, saudara. Ibarat saudara lagi makan, mungkin ditaruhlah, mungkin jangan di restoran. Kalau di restoran kan nggak mungkin ada anjing. Atau mungkin saudara di depan rumah saudara ada saung-saung, saudara makan di situ, ada mungkin kucing atau anjing mungkin yang di daerah di mana saudara masih bisa berkeliaran anjing itu. Lalu saudara lagi makan, nggak mungkin ayam yang baru dikasih itu langsung dimakan, tidak mungkin. Tapi saudara, ketika saudara makan ayam ada tulangnya, lalu saudara lempar ke anjing, anjing makan saudara. Itulah kata perempuan itu. Artinya perempuan ini mengiyakan dirinya digambarkan sebagai anjing saudara. Direndahkan dia bisa terima, dia tidak putus asa. Karena dia bilang apa? Anjing menunggu remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sama dengan kalimat perempuan ini, iya Tuhan, aku menunggu remah-remah dari Tuhan Yesus. Saya yakin Engkau menolong saya, remah-remah dari Tuhan Yesus yang tidak berharga itu mungkin Engkau berikan kepada aku. Maka saya yakin dan percaya, bagi saya itu adalah sesuatu yang berharga. Saudara, kalau saya boleh katakan begini, mungkin ketika kita berdua kita minta yang besar, tapi Yesus kasih yang kecil. Dan yang besar atau yang kecil, kalau dari Yesus itu adalah jawaban doa yang paling tepat. Perempuan ini menggambarkan dirinya, yang remah-remah pun saya akan ambil, apapun yang kau kasih. Tetapi setiap pemberian yang dari Yesus saya akan terima. Wow, luar biasa. Saudara, tidak gampang menyerah. Dan tahukah saudara, oleh karena kalimat terakhir inilah dari dialog narasi mulai dari ayat yang ke-22 sampai ke-26 saudara, muncullah ayat yang terakhir. Itulah makanya Yesus berkata, di dalam ayat yang terakhir itu dikatakan begini. Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu. Wah saudara, sekarang Yesus sudah menyapanya dengan sebuah komunikasi yang bagus. Hai ibu. Kata ibu itu saudara adalah sebuah bahasa membanggakan. Sama seperti saudara punya ibu. Demikianlah diposisikan Yesus kepada ibu yang tadinya tidak bernilai ini di pemandangan Yesus. Tapi saya boleh katakan sebenarnya ini adalah sebuah tes ujian kepada perempuan ini. Tahukah saudara, dia bilang, hai ibu. Katakan apa saudara? Hai ibu. Besar imanmu. Ketika dibilang saudara besar imanmu,
maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Kalau kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, saudara, kalau sungguh-sungguh kita imannya besar di hadapan Tuhan Yesus, saudara, kehendak kita di hadapan Tuhan itu sangat loyal, diizinkan untuk apapun dan Tuhan mau memberikannya. Haleluya. Paham saudara sampai di sini? Ketika kita imannya besar dan berkenan di hadapan Yesus. Karena ibu ini sudah dikatakan oleh Yesus, hai ibu, besar iman. Maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Loyalitas Yesus untuk memberikan kepada apa yang diinginkan perempuan ini terjadi oleh karena iman yang besar. Dan seketika itu saudara, seketika, tidak lama-lama, waktu itu juga, maka sembuhlah anaknya. Saudara, biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan. Skeba, segala kemuliaan bagi Tuhan. Satu hal yang saya mau katakan saudara dari renungan firman Tuhan ini, iman yang besar akan menjadi besar saudara ketika kita yang pertama berseru minta belas kasihan Yesus, yang kedua tidak gampang menyerah, yang ketiga penolakan bukan penghalang datang kepada Yesus, yang keempat tidak gampang putus asa. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara dan saya. Dan saya senang menyanyikan lagi-lagi pujian yang tadi saudara. Perempuan ini sepertinya tidak melihat jalan dari Tuhan langsung. Karena dari proses cerita luar biasa, step by step, langkah demi langkah, kesulitan demi kesulitan dilewati, ujian demi ujian dilewati. Mulai dia ketika dia berseru, diusir oleh muridnya, dikatai oleh Yesus tidak pantas, bahkan dikatai sangat direndahkan, selevel dengan anjing. Tapi perempuan ini tetap merendahkan diri di hadapan Yesus. Saudara, siapapun saudara, kalau kita merendahkan di hadapan Tuhan Yesus, maka kita akan ditinggikan oleh Yesus. Jika kita merendahkan, maka Yesus akan melakukan yang terbaik kepada saudara dan saya. Mari kita nyanyikan pujian yang tadi, hatiku percaya saat ku tak melihat. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Tuhan berkati kami di saat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah iman kami besar seperti perempuan Kanaan ini, melewati seluruh proses di hadapan Tuhan Yesus. Kiranya kami seperti itu, kuat, berseru, tidak putus asa, tidak ada satu penghalang pun Tuhan, tetapi kami tetap berharap kepadamu, karena kami tahu padamu kami akan melihat rancangan-rancangan yang lebih indah lagi.
Glory bagimu Tuhan, kerana firman-Mu ini menjadi berkat untuk kami semua. Hingga doa kami di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya saudara, terima kasih. Tuhan memberkati, dan tunggu video-video saya berikutnya tentang firman Tuhan. Amin.